Pengalaman diusir dan dikejar-kejar Satpol PP saat berdagang juga pernah dialami Didik Mustakin dan istrinya Tini Mayangsari, warga Kampung Cibenda, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Pemilik usaha sambal kecombrang Gonze. Ia berbekal modal Rp500.000, Didik dan istrinya nekat berjualan nasi bakar gerobak di area Car Free Day. Sayang, hasilnya tidak maksimal. Oh, jadi memang CFD itu kan areanya tuh khusus untuk orang berolahraga ya sebetulnya tuh. Cuman memang kita memanfaatkan traffic, orang banyak ke sana berolahraga. Kita coba jualan nasi bakar. Nah, kita kejar-kejaran, jadi begitu ada petugas, kita ngumpat gitu kan. Begitu nggak ada, kita gelar lagi. Nah, suatu ketika kita nggak tahu, tiba-tiba ada rombongan Satpol PP bawa pasukan gitu kan, bawa truk. Jadi kita langsung diusir-usirin. Dari sana sempat trauma juga sih, akhirnya ya kita nggak buka lagi di Car Free Day, karena sempat kita maksain buka di Car Free Day ya, karena Car Free Day itu kan lahannya gratis. Jadi kita rebutan, kita pagi-pagi subuh setelah sholat itu cari-cari lapak, udah ditempatin sama orang. Berjualan nasi bakar di area Car Free Day sebenarnya membuat Didik trauma. Ia selalu merasa tak tenang karena harus berjualan sembunyi-sembunyi, menghindari kejaran Satpol PP. Jika sedang apes, gerobak dan dagangannya bisa rusak berhamburan karena diobrak-abrik petugas. Bukannya untung, Didik malah terus merugi. Padahal setelah memutuskan berhenti bekerja untuk berwirausaha, Didik tak lagi punya penghasilan, hanya mengandalkan uang simpanan yang jumlahnya tidak banyak. Berdagang ayam bakar di rumah lalu menjadi solusi. Karena pertama trauma, saya diusir Satpol PP itu kan udah ngemodal tapi tiba-tiba dihancurin gitu kan, diambilin barang-barangnya. Nah, akhirnya ya udah saya coba lagi ke Car Free Day lagi, lapaknya udah ditempatin sama orang. Akhirnya saya coba aja jualan di depan rumah gitu kan, di depan rumah jualan ayam bakar. Ya. Waktu itu saya berpikir gimana caranya saya bisa tetap berjualan tapi di rumah gitu, tanpa sewa tempat. Akhirnya saya memutuskan gimana ya, saya bisa produksi di rumah tapi bisa dijual ke luar atau konsumen bisa membelinya gitu. Ya itu awal mulanya saya berjualan sambal yang dikemas. Ya bakar ya, sama itu sambal paginya. Ini dua. Beruntung di tengah kondisi usaha ayam bakar yang nyaris terpuruk, secercah harapan muncul. Didik dan Dini menyadari jika pelanggan ayam bakar mereka sangat menyukai racikan sambal kecombrang yang dibuatnya sendiri. Didik dan Dini seakan mendapat inspirasi untuk lebih fokus mengembangkan usaha di bidang pembuatan sambal berbahan kecombrang ketimbang usaha ayam bakarnya. Karena memang honje ini orang-orang zaman sekarang itu banyak yang nggak tahu juga, jadi mereka agak ragu jualan itu. Mereka harus nyoba dulu, begitu nyoba, ngerasa cocok rasanya, mereka beli gitu kan. Tapi yang dibelinya sambalnya gitu kan, bukan ayam bakarnya. Jadi ayam bakarnya tetap aja nggak laku juga itu kan. Akhirnya bingung, modal udah keluar, terus ya kan ayam bakar kalau misalkan nggak laris juga nggak bisa dibesokin, basi gitu kan. Waktu pertama kali memang ada beberapa yang beli, tapi semakin kesini yang beli itu malah cenderung pengen sambalnya aja gitu kan. Ayam bakarnya jadi nggak laris gitu kan. Jadi orang itu malah, saya mau sambalnya aja, sambal kecombrangnya aja, sambal honjenya aja. Saya pikir kalau memang permintaannya sambal honje, ya kenapa kita harus jualan ayam bakar gitu kan. Udah aja kita jualan sambal honje gitu kan. Nah dari sana mulai dikemas gitu kan sambal honjenya. Walaupun kita nggak tahu cara pengemasannya seperti apa, ya coba-coba aja dikemas walaupun banyak yang komplain. Akhirnya karena kita berani ya jalan aja lah gitu.
Kecombrang atau honje merupakan tumbuhan jenis rempah-rempah yang dipercaya punya banyak khasiat untuk kesehatan. Olahan sambal kecombrang dipilih Didik dan Dini lantaran bahannya mudah diperoleh di tempat mereka. Sejak awal, racikan sambal kecombrang dibuat sendiri melalui uji coba berkali-kali, sampai akhirnya menemukan formula yang tepat yang disukai para pelanggan ayam bakar. Iya, justru karena kecombrang ini pada dasarnya ya memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, itu bisa membuat sebagai pengawet alami di bahan olahan pangan gitu. Bahkan bukan untuk sambal aja nih, ayam dimasak dengan kecombrangnya pun bisa menjadi pengawet alami gitu untuk masak. Belajarnya sebetulnya kita tuh pengen ada sambal yang memang beda dari yang lain itu kan. Bahan bakunya banyak nih di Cianjur nih, kecombrang. Coba yuk kita bikin sambal. Ternyata bikin sambal kecombrang itu nggak semudah ya, karena memang sambal combrang itu jika terlalu kurang matang itu aromanya sangat kuat. Jika terlalu matang, jadi dia lembek. Jadi memang harus pas. Saya belajar dari literatur dari skripsi, salah satunya skripsi di IPB. Saya coba belajar menangani mengolah kecombrang gitu kan. Perjuangan merintis usaha sambal kecombrang dimulai kembali dari nol dengan modal yang seadanya. Salah satu kendala awal yang mereka alami berkaitan dengan pengemasan dari produk sambal honje-nya agar tidak mudah tumpah dan bisa bertahan lama. Berulang kali Didik dan Dini menerima komplain dari pelanggan karena produk sambalnya bermasalah. Wanda, ini produk mau dikirim ke mana? Ini barang rejekan Bu yang dikirim ke sini. Oh, yang waktu itu rembes ya? Oh ya udah, kayak gitu sih. Berarti kita kirim lagi yang baru gitu. Iya, nanti kita akan kirim lagi yang baru dengan produk yang kualitasnya bagus ya. Karena kan konsumen juga kasihan kalau dia udah bayar ke kita, tapi dia mendapatkan produk yang rusak, tapi dia juga kecewa. Waktu usaha sambal ini nggak semudah atau semulus yang dipikirkan. Ada konsumen yang komplain, ada juga beberapa produk kita emang rusak karena reject produksi, produksi tidak sesuai standar kan, jadi harus di reject. Itu mengalami beberapa kerugian juga. Tapi dengan kerugian-kerugian itu menjadi pengalaman bagi saya sendiri untuk lebih baik memiliki produk. Kalau komplain pasti ada aja sih. Dari awal mula kita jualan belum berkemasan ya, waktu itu masih dibungkus plastik gitu. Karena konsumen saya rata-rata di luar kota, di luar Cianjur gitu. Mereka ingin mencoba produk saya, tapi saya belum memiliki kemasan yang baik. Jadi ya saya pakai waktu itu kayak cup gitu, cup doang gitu. Di pengiriman itu udah pasti rembes, kadang kalau ekspedisi penanganan tidak baik ya pecah. Jadi sampai tangan konsumen mau makan sambal enak malah udah bercampur sama kemasannya udah pecah gitu. Itu dia sebenarnya sih kendala yang terbesar itu saat penjualan online itu pengiriman. Demi memperbaiki kemasan produk sambal kecombrangnya agar lebih baik lagi, Didik kemudian bergabung dalam grup UMKM dan mengikuti beberapa pelatihan. Seiring dengan itu, omset sambal kecombrang perlahan naik. Didik dan Dini lalu membuat brand produk mereka dengan label Gonze. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Mau yang mana? Order sambalnya yang varian apa? Yang ori sama yang teri. Makasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun mulai gencar menjual produknya dengan mengikuti bazar dan menitipkannya di toko-toko. Ya itu tuh kita bakal gabungin ke khusus grup reseller sama grup dropship. Jadi di sana ada berbagai konten yang bisa kalian coba. Kita awalnya kita pakai bazar. Kita ikut bazar-bazar. Kita buka di marketplace. Kita buka di media sosial. Cuman memang yang terbantu itu bazar dan ikut beberapa lomba-lomba ya.
kita ada beberapa kali juara, itu kan sekitar 7 kalian kita ikut event dan juara. Dari sana kita difasilitasi bazar-bazar. Nah dari bazar itu mulailah terbentuk informasi dari masyarakat bahwa oh inilah adalah sambal kecombrang merek Gonze gitu kan. Nah dari sana mereka mulai coba beli. Banyak juga sih yang memang coba beli, ternyata suka. Mereka secara sukarela posting di story mereka. Akhirnya yang posting itu kan influencer. Akhirnya penjualannya meledak gitu kan. Nah dari sana lumayan buat nama-nama modal gitu kan. Bisa bikin toko gitu kan. Bisa nyoba ke ganti kemasan ke yang lebih modern lagi. Sempat kebanjiran orderan, sambal kecombrang Gonze kemudian terimbas pandemi. Didik dan Dini mengalami banyak kerugian karena produk sambalnya tidak laku lagi. Namun selepas pandemi, Didik dan Dini langsung menggenjot kembali usaha mereka. Penjualan pun meningkat. Sambal kecombrang Gonze bahkan mulai dilirik peminat dari luar negeri. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Didik dan Dini lalu mulai menambah karyawan. Dalam sebulan, Didik dan Dini bisa menjual 2.000 hingga 5.000 botol sambal Gonze-nya yang menghasilkan omset kotor kurang lebih 50 juta rupiah. Jumlah uang yang sangat besar yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh Didik dan Dini. Untuk kepuasan para pelanggan, pasangan ini terus melakukan inovasi agar produk sambalnya tetap disukai. Untuk mengesahkan brand sambal Gonze, Didik dan Dini tidak mau main-main. Mereka mematenkan label brand produk sambal kecombrang buatan mereka atau hak atas kekayaan intelektual secara resmi, agar tidak bisa lagi diklaim pihak lain atau para pesaingnya di dunia persambelan. Tak perlu khawatir, sambal kecombrang Gonze juga telah mengantongi sertifikat halal, aman untuk dikonsumsi, karena kehalalan suatu produk sangat berarti bagi umat Islam. Panduannya pun sangat jelas, seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Awal mula punya produk ini emang kita kan tidak punya legalitas ya. Untuk menjual ke toko, ke retail, itu kita harus punya legalitas seperti HAKI, itu halal juga, dan PIRT, dan itu emang prosesnya lama dan panjang. Kita bertahap untuk mendapatkan itu, meskipun susah gitu, cuman kita tetap berusaha untuk melegalkan produk ini gitu, melegalkan brand saya ini. Akhirnya kita sekarang sudah terdaftar brand kita di HAKI dengan brand Gonze dan telah memiliki sertifikat PIRT dan halal. Bahan dasar pembuatan sambal kecombrang Gonze tidak beda dengan bahan sambal pada umumnya. Selain kecombrang atau honje, sambal ini juga dibuat menggunakan cabai. Proses pembuatan sambal memerlukan waktu 2 hari produksi. Hari pertama khusus untuk menyiapkan dan membersihkan bahan baku, juga bumbu-bumbunya. Hari kedua barulah prosesi pengolahan sampai pengemasan. Setelah cabai dan bawang digoreng, kecombrangnya dituangkan. Tunggu sampai benar-benar tercampur, baru dimasukkan toppingnya. Sambal kecombrang Gonze buatan mereka kini terdiri dari berbagai varian rasa, seperti cumi, teri, dan ayam. Gagal bikin sering. Ya itu tadi ketika misalkan ada saya yang kita tahu lah, mungkin yang kerja capek misalnya. Jadi ada standar operasional prosedur yang dilewatin, yang harusnya tahapannya ini karena memang udahlah nggak ada ini sebabnya, dilewatlah prosedurnya. Nah itu biasanya jadi masalah, reject, gagal, jadi semua produksi kita buang. Atau pernah kita rugi berapa puluhan juta karena hal sepele. SOP-nya misalkan yang salah satu
yang kedua, yang ketiga, ini langsung dari 1 ke 3 langsung. Merintis usaha dari nol besar, kini Didik dan Dini berhasil mencapai impian mereka dengan menjadi wirausahawan sambal kecombrang Gonse. Kedepan, Didik dan Dini berharap produk mereka makin maju agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Pengembangan usaha kita mempunyai pengembangan per 5 tahun sebenarnya. Jadi saat ini kita melaunching kemasan yang baru, yang kaleng. Itu target kita memang untuk masuk ke convenience store ya, atau ke swalayan, medium store. Jadi itu juga atas permintaan dari konsumen. Jadi kita bikin seelegan mungkin. Terus itu pun kalau misalkan memungkinkan, kita coba ekspor. Saya ingin usaha ini bisa menjadi besar. Saya ingin memiliki pabrik sendiri sehingga saya bisa menyerap tenaga kerja sekitar ya, membantu para teteh-teteh yang ada di kota saya, di daerah saya bisa bekerja bersama saya gitu. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.